Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Erlina dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi eksponen, sekarang kita belajar tentang fungsi logaritma. Anak-anakku, mestinya ada materi prasyarat yang kita butuhkan ya untuk mempelajari fungsi logaritma. Nah, materi prasyarat itu yang pertama adalah kalian harus memahami ya, yaitu definisi tentang logaritma. Oke. Kemudian kalian juga harus memahami itu sifat-sifat dari logaritma. Nah, gampang kan? Oke. Kalau kalian sudah memahami ini, kalian mestinya akan mempelajari bentuk umum dari fungsi logaritma, yaitu Y sama dengan Fx. Ini Bu Elina tuliskan karena Y sama dengan Fx ini sama dengan A log X. Oke, masih ingat bahwa A ya, A ini yang ada di sini ini disebut basis atau bilangan pokok. Nah, dia ada syarat bahwa A itu ya, nah Bu Elina tebali ya, dia lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Sementara itu, yang di sebelah kanannya log ya, dalam hal ini X, itu namanya numerus. Ya, numerus itu bilangan yang dicari logaritmanya. Dia mempunyai syarat harus lebih dari 0. Oke. Lanjut. Untuk fungsi logaritma, di sini contohnya yaitu Fx sama dengan 3 log X. Nah, ini contoh dari fungsi logaritma. Kemudian ini juga ada contohnya dual Fx sama dengan 2 log X kuadrat min 4x min 5. Oke, kalau kita sudah tahu bentuk umum logaritma, maka berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi logaritma. Ya, langkah-langkahnya apa saja? Nah, langkah yang pertama ini kita akan membuat tabel ya. Jadi kita akan membuat tabel di mana berisi titik-titik bantu berupa X yang memenuhi fungsi dari logaritma itu sendiri. Jadi tabel ini nanti berupa titik-titik bantu ya. Titik bantu ini kita ambil sembarang tetapi kita sesuaikan dengan fungsi logaritmanya. Nah, setelah kita ambil titik-titik bantu, kita letakkan di tabel, maka langkah berikutnya adalah kita letakkan atau kita gambar titik-titik itu pada koordinat kartesius. Jadi titik-titik yang sudah kita dapatkan di langkah A kita gambar di koordinat kartesius. Kemudian yang terakhir adalah kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva yang mulus. Tidak boleh dengan garis lurus atau penggaris ya, karena kurvanya ini berbentuk lengkung. Coba kita lihat. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 log X. Nah, di sini tadi yang pertama adalah kita buat tabel ya, kita letakkan nilai X. Nah, nilai X ini kita ambil sembarang. Sedemikian hingga nanti ketemu nilai Y-nya ya, ketemu nilai Y-nya yang nanti akan kita hubungkan, kita letakkan di koordinat kartesius ini. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva yang mulus. Ya. Nah, kalau kita kesulitan ya, Y sama dengan 2 log X, Bu Elina tulis. Jadi Y sama dengan 2 log X. Nah, kita akan mengambil nilai X-nya berapa, maka kita harus ingat bahwa logaritma itu adalah kebalikan dari fungsi eksponen. Berarti ini akan ekuivalen dengan bilangan pokok atau basisnya sama, baik itu logaritma maupun eksponen. Berarti 2 pangkat X ya, 2 pangkat Y sama dengan X gitu ya. 2 pangkat Y sama dengan X. Baik. Nah, ini bisa kita ambil. Misalkan berapa? Kita coba. Misalkan berapa? Ya, misalkan kita ambil X-nya sama dengan 2. Oke, kita ambil positif X-nya sama dengan 2. Mengapa kita ambil X-nya sama dengan 2? Karena Bu Elina punya bayangan. Kita harus punya bayangan bahwa kalau 2 log 2
Kalau numerusnya dengan bilangan pokoknya sama, maka hasilnya adalah 1. Ya. Maka Y-nya sama dengan 1. Ini saya kira kalian semuanya sudah paham. Karena ini akan ekuivalen dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. Misalkan ini di sini adalah Y, ya toh, maka Y-nya adalah 1. Maka di sini untuk X sama dengan 2, Bu Erlina isikan Y-nya sama dengan 1. Oke, sudah punya gambaran? Baik, kemudian kita ambil, kalau 3, 2 log 3 kesulitan, ya kan? Tetapi kalau 4, X-nya sama dengan 4, kita tahu, bahwa 2 log 4 gitu ya, X-nya kita masukkan, kita tahu 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, 2. Y-nya ternyata nilainya 2. Berarti kalau di sini 4, di sini akan 2. Enak kan? Nah, sekarang kalau 2 pangkat 2 sudah tahu 4. Kalau kita balik ya. Sekarang berapa? 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti kalau di sini 3 hasilnya, yaitu Y-nya 3, maka di sini 8. Oke. Ya, saya kira kalian sudah bisa memahami. Oke, sebentar. Nah, 2 log 8. Ini kalian pasti tahu nilainya adalah 3. Nah, kira-kira berapa yang nilainya 0? Y-nya yang nilainya 0. Ini bisa kita balik karena kita X-nya mungkin belum punya bayangan. Y-nya nilainya 0. Ya, tinggal. Berarti ya akan sama dengan 0 sama dengan 2 log X. Nah, di sini bisa menjadi 2 pangkat 0 sama dengan X. Ya, berarti 2 pangkat 0 itu berapa? 1 ya. Tidak kelihatan ini. 1, maka X-nya sama dengan 1. Oke, ini sama dengan. Oke. Berarti di sini X-nya sama dengan 1. Oke. Berarti dari sini kita punya gambaran X-nya sama dengan 1. Nah, kalau begitu, kalau di sini 2 pangkat negatif 1, Y-nya ketemu negatif 1, maka di sini sama dengan setengah. Ya, di sini Y-nya langsung kita ambil dulu supaya lebih mudah, boleh. Di sini negatif 2, berarti di sini 1/4, kemudian negatif 3, di sini berarti 1/8. Syaratnya bahwa numerus itu tidak mungkin negatif ya, karena syaratnya adalah lebih dari 0. Berarti yang X ini tidak mungkin negatif. Oke, berarti nanti titik-titiknya bisa kita tulis X, Y 1/8, negatif 3. Oke, 1/4 2. Oke, nanti kalian tulis sendiri ya. Tidak boleh Lina tulis semua, mungkin di sini 1/2, negatif 1. Kalian lanjutkan 1,0 dan seterusnya. Oke, sekarang kita gambar di koordinat kartesius supaya lebih cepat. 1,0 yang paling mudah dulu. 1 ini di sini. Anggaplah ini 1,0. Kemudian 2,1 anggaplah di sini. Kemudian 4,2. Oke. Kemudian 8, ini 8, 5, 6, 7, 8,3. Ya. Kemudian ada setengah, negatif 1. Setengah. Oke, ini kira-kira di sini. Negatif 1. Ya. Negatif 1. Ini saya anggap negatif 2, anggap lurus, ini negatif 3. Kemudian kita ambil, kemudian ini garis bilangannya.
Ini saya hubungkan, oh agak ke bawah ini. Kira-kira paham ya? Kemudian ini setengah koma negatif 1, seperempat koma negatif 2, ini koma negatif 3. Saya ambil kira-kira lah di sini. Ya, ini kalau kalian perhatikan gambarnya. Coba ini kurang ke bawah sedikit. Kalau kalian buatlah yang mulus ya. Kemudian ini ke bawah. Terus ya, ini tidak akan pernah memotong sumbu Y. Ini ke atas terus ya. Nah, jadi kalian buat yang bagus menggunakan penggaris, nanti hasilnya akan bagus. Jadi ini terus ke bawah, terus ke bawah. Dan dia tidak akan pernah memotong sumbu Y atau X sama dengan 0, karena ini adalah asimptotnya. Ya, ini adalah cara menggambar grafik fungsi logaritma. Ya, Bu Elina yakin kalian sudah bisa. Kemudian kita lanjutkan ya. Oke, sekarang menentukan domain fungsi logaritma. Apa itu domain? Domain ini adalah daerah asal ya dari suatu fungsi logaritma. Nah, karena diminta menentukan daerah asal, maka syaratnya adalah numerus lebih dari 0. Nah, mudah sekali. Nah, jika fx sama dengan a log x, maka numerusnya ini kan x ya, maka syaratnya adalah x lebih dari 0. Ya. Contohnya ini, Cah. Tentukan daerah asal dari fx sama dengan 2 log x kuadrat min 1. Berarti di sini syaratnya ya, syarat begitu ya. Numerus harus lebih dari 0. Ini 0. Berarti numerusnya adalah x kuadrat min 1 lebih dari 0. Berarti boleh kita ambil pembuat 0 fungsi atau langsung difaktorkan juga boleh. X min 1. Oke, bentar. Ini x min 1 kali x plus 1 lebih dari 0. Oke. Kalau kita tidak membuat pembuat 0 fungsinya, maksudnya tidak diubah ke tanda sama dengan, tetap tandanya lebih dari, ini tidak boleh x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1, tidak boleh. Tetapi kita harus langsung ke garis bilangan ya, karena kita tahu bahwa kecuali kalau di sini ini diubah dulu. Nah, ini sama dengan dulu, maka di sini adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1 ya. Baru setelah itu kita buat garis bilangannya di bawahnya. Ini boleh lurus, anggap saja negatif 1, ini 1, bulatannya terbuka, berikan batas. Oke. Kemudian kita cek, misalkan saya masukkan 0, x kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 1, berarti yang tengah negatif. Mengapa yang tengah? Karena 0 ini letaknya di antara negatif 1 dan 1. Maka kalau 0 letaknya di sini, maka di atasnya 0 itu negatif. Melewati batas berubah tanda, karena selang-seling. Nah, yang diarsir yang mana? Tandanya kan lebih dari, berarti kan yang positif. Nah, kalau kurang dari, yang diarsir yang negatif. Karena kurang dari 0 itu negatif, lebih dari 0 itu positif, gitu ya. Sehingga yang diarsir ini. Nah, kalau Bu Elina tulis himpunan domainnya gitu ya, domainnya. Nah, nilai dari domainnya berarti himpunan x sama dengan ini, himpunan x demikian hingga x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 1 dengan x anggota bilangan real. Oke, Bu Elina yakin kalian bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan satu lagi, yaitu menentukan asimptot fungsi logaritma. Apa itu asimptot? Tadi Bu Elina sudah membahas sedikit di grafik yang awal tadi, bahwa asimptot adalah garis yang didekati dan tidak dipotong oleh grafik fungsi logaritma.
Nah, syaratnya di sini yang harus kalian tahu bahwa asintut itu syaratnya numerus sama dengan 0. Oke, contohnya tentukan asimtot dari fungsi fx sama dengan setengah log 4x min 2. Maka di sini adalah setengah log 4x min 8 ya. Tadi saya ngomongnya min 2 atau min 8. Berarti ini adalah numerusnya. Maka numerus sama dengan 0. 4x min 8 sama dengan 0. Hanya seperti ini ya. Kemudian 4x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi sehingga atau jadi ya, jadi asimtot dari grafik fungsi ini ya adalah garis X sama dengan 2. Nah, oke, untuk fungsi logaritma hanya ini yang Bu Elina sampaikan, yaitu menentukan asimtot tadi sudah. Kemudian nah, ini menentukan domain juga sudah. Kemudian di sini adalah menggambar ya. Di sini tadi numerusnya adalah X ya. Kalau kita diminta untuk menentukan asimtotnya, numerusnya syaratnya adalah X sama dengan 0 atau numerus sama dengan, dalam hal ini adalah X. Garis X sama dengan 0 ini adalah sumbu Y. Ya, ini adalah sumbu Y. Nah, jadi benar bahwa sumbu Y ini adalah garis yang didekati oleh grafik ya, tidak akan pernah dipotong. Bu Elina itu penjelasan semoga memberikan manfaat bagi kalian semua dalam belajar tentang fungsi logaritma. Terima kasih, bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.